anggapannya tuh keliru, Pak. Jadi cek engine menyala, itu orang cuma berpikir bagaimana caranya untuk menghapus atau memadamkan lampu dan bahkan dikasih ini apa, lakban ya, biar padam. Jadi permasalahannya sangat sepele sekali, Mas. Ya, itu bisa. Tapi kenapa di hasil scan tidak ada menyebutkan arahnya ke sana ya? Nah, sebelum berkendara itu kita sebaiknya memeriksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia dimanapun berada di suasana Jogja dan sekitar. Di sore hari ini diguyur hujan, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan jadi rahmat buat kita semua. Baik, kembali dengan konten-konten berkualitas, menarik dan menambah pengetahuan. Hari ini kita akan mencari narasumber yang akan berbagi informasi yang lumayan bermanfaat. Mudah-mudahan Sobat Ahapedia bisa menjadikannya sebagai tambahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahapedia. Wah, Mas, ini kebetulan masih Syawal, kan belum pernah muncul di tayangan bulan Syawal kan ya? Waduh, ya masa kan? Pak? Kemarin kan Ramadan terus itu. Mohon maaf lahir batin buat Sobat Ahapedia dan Pak Taufik sekaligus. Iya, sama-sama. Salaman dulu. Udah lewat, Pak. Udah lewat ya? Baik, ya, apa, Pak. Mas Wawan, ya. Ini kita mau bahas apa, Mas? Banyak bahasan sebenarnya, Pak. Banyak bahasan ya? Banyak, Pak. Oh, ini seru nih kalau banyak bahasan. Ini aja, Pak. Ini saya kan tadi ngerjain mobil ini, Pak. Oh, oke. Baik. Nah, ini terus cek engine menyala, Pak. Cek engine menyala? Iya, cek engine menyala. Itu kan. Terus, nah, itu salah satu yang paling dikhawatirkan oleh orang banyak, Mas. Kalau cek engine itu menyala, kira-kira ini parah atau enggak? Nah, biasanya orang udah paranoid dulu, apa paranormal? Nah, paranormal. Okay. Paranoid dulu, udah parno ya. Iya, jadi mikirnya harus ada kenapa gitu. Apalagi masalah elektrikal gitu kan. Kan check engine itu muncul ketika ada masalah di elektrikalnya, Pak. Oh. Ya, cuman elektrikal itu kan sangat luas. Oh iya betul ya. Jadi harus diperiksa. Kadang juga orang tuh muncul ini, Pak. Anggapannya tuh keliru, Pak. Jadi cek engine menyala, itu orang cuma berpikir bagaimana caranya untuk menghapus atau memadamkan lampu dan bahkan dikasih ini apa, lakban ya, biar padam. Ya, jadi mindsetnya tuh sebenarnya bukan masalah, aduh gimana matiin lampunya biar mati, bukan. Betul. Tapi kita harus periksa apa nih yang sebenarnya terjadi, karena cek engine itu kayak gejala gitu, Pak. Misalnya kita lagi kena COVID gitu, terus gejalanya batuk. Nah, sama tuh cek engine. Ada trouble di dalamnya, kita perlu periksa nih apa nih yang menyebabkan lampu itu menyala. Jadi lampu itu adalah informasi, Pak. Informasi ke pengendara. Early warning system ya? Ya benar. Makanya itu namanya malfunction itu kan, malfunction lamp itu, indikator lamp. Nah, itu, Pak. Baik, berarti kalau ada cek engine menyala, kita harus ini ya, apa namanya, merasa senang ya? Enggak. Kita harus periksa gitu. Oh, kita harus periksa. Sedang terjadi masalah di mobil tersebut gitu, Pak. Makanya harus dibawa ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan. Bagaimana dengan nggak perlu panik gitu. Bagaimana dengan mobil dulu, Mas? Apakah cek engine, keberadaan cek engine itu bermanfaat? Karena mobil dulu kan juga nggak punya cek engine. Iya, benar. Karena mobil dulu itu sistemnya masih minim elektrikal ya. Oke, paham. Mesin itu tuh belum melibatkan elektrikal. Kalau sekarang kan udah serba komputerisasi, Pak. Oh iya. Untuk mesin aja punya ECU sendiri, transmisi punya ECU sendiri, untuk bodi juga punya ECU sendiri. Jadi semuanya itu kan saling komunikasi gitu, Pak. Saling komunikasi. Nah, dari situ muncullah apa namanya tambahan teknologi itu. Ketika terjadi masalah atau ketidaknormalan yang terdeteksi sama sensor-sensor akan diinformasikan ke pengguna mobil. Kayak gitu, Pak. Itu sebenarnya lebih canggih mobil yang ada cek engine-nya. Lebih canggih ya? Iya, kan sistemnya lebih baru lagi. Oke, baik. Nah, untuk kasus kali ini yang sedang diperbaiki oleh Mas Wawan, bagaimana, Mas? Nah, apa kendalanya dan bagaimana cerita awalnya? Cerita awalnya ya biasa mobil datang mengeluhkan kalau cek engine menyala dan sempat mobil itu mati sendiri, Pak. Saat jalan mati. Iya. Ngeri nih. Ngeri kan. Udah ada apa nih kan? Iya. Terus tapi masih sampai ke sini mobilnya. Dinyalain, dimatiin, dinyalain lagi bisa. Bisa. Iya. Tapi nggak ada gejala, cuma itu aja. Cuma itu aja. Sekali saja.
Ini udah datang yang kedua kalinya, Pak. Oh, tapi maksudnya cek engine-nya itu hidup dan mesin mati itu satu kali itu saja atau sering kali? Sering nggak? Oh, sering. Sering, tapi nanti kalau dinyalain lagi bisa gitu. Oh. Dan itu kasusnya ya kadang-kadang ya, kategorinya kadang-kadang. Jadi nggak selalu muncul terus. Tapi cek engine-nya muncul setelah itu, Pak. Setelah kejadian itu cek engine-nya lampunya nyala terus, Pak. Terus sampai ke sini tadi. Sampai ke sini pun masih menyala. Okay. Cuman pas di sini dipindah-pindahkan udah bisa jalan normal, nggak mati-mati. Tapi hilang. Cek engine-nya nggak hilang, tetap. Cuma gejala yang mati-matinya nggak timbul. Apa yang Mas lakukan setelah mengetahui bahwa customer tuh cek engine-nya hidup? Nah, makanya kan tadi saya bilang kalau perlu diperiksa ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, saya ketika mobil itu ke sini ya, saya perlu melakukan pemeriksaan. Betul. Pemeriksaan itu kita menggunakan alatnya Konsel 3 Plus ya? Ya. Atau pakai yang scanner yang scannernya Autel ya? Ya. Itu juga canggih tuh Autel ya? Ya, itu bisa. Wah, ada dua ya? Eropa bisa tuh. Ya. Ada yang kecil dan ada yang besar ya? Iya. Oke. Itu bisa itu. Nah, itu akan terbaca, Pak. Oke. Terbaca apa nih? Apa yang dibaca? Yang dibaca ya kode, Pak. Kode kan biasanya kalau DTC atau cek engine itu ada kode 4 digit yang bisa dibaca, Pak. Itu setiap kode itu 4 digit gitu loh. Yeah. Setiap trouble itu 4 digit. Nanti misalkan ada 3 atau 4 berarti 4 kali 3 gitu. Kodenya pembacaannya seperti itu. Kalau manual, kalau di scan kan langsung muncul listnya, Pak. Listnya betul. Yang trouble ini. Terus statusnya juga terbaca. Statusnya itu sedang terjadi saat ini, sedang trouble saat ini, atau udah lampau gitu. Udah pernah yang lalu dan sekarang kondisinya normal. Oh, tersimpan ya? Terus tersimpan memorinya, itu bisa diketahui dari warnanya. Kalau Konsel 3 itu ada warna merah sama warna kuning, Pak. Kalau merah itu current, jadi masih berlanjut sampai sekarang trouble tersebut. Nah, kalau kuning itu memori aja pas atau masa lalu. Jadi gejalanya itu sudah nggak terjadi saat ini gitu loh, trouble-nya tersebut. Cuman masih ada ingatan gitu di ECU tersebut. Siap. Kalau mobil ini tadi apa yang Mas baca? Nah, yang ini tadi adalah masa lalu juga, Pak. Pas, statusnya tuh pas. Itu ada transmisi sama engine. Di bagian transmisi ada apa namanya CKP sensor. Terus yang di engine ada speed sensor. Itu sebenarnya CKP sensor dan speed sensor itu satu, Pak. Karena aktuatornya speed sensor itu ya CKP, crankshaft itu, Pak, crankshaft sensor itu, position sensor. Baik. Nah kayak gitu tuh, ini, Pak, ada beberapa kemungkinan juga. Ketika trouble itu muncul, ada beberapa kemungkinan. Antara itu sensornya yang rusak, terus bisa jadi karena sirkuitnya atau rangkaian kelistrikannya yang bermasalah, atau ada signal plate, Pak. Signal plate itu yang berputar bersama dengan flywheel, dengan putaran mesin ya. Nah, itu kan akan membaca nanti ada sinyalnya. Jadi nanti akan ketahuan nih berapa putaran mesinnya gitu, berapa RPM nih mesin ini berputar. Nah, ketika inputnya itu nggak sesuai atau nggak sesuai itu maksudnya inputnya pernah nggak tersampaikan ke ECU atau terjadi selisih gitu, Pak. Itu akan memunculkan sinyal tadi DTC tadi, cek engine menyala itu, Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ternyata ini, Pak, banyak pengaruhnya, Pak. Kalau yang ini tadi saya sudah mikirnya macam-macam ya, untuk mengecek CKP sensor itu kan kalau mesinnya panas itu susah, Pak. Apalagi mobil ini kan mobil Serena ya. Nah, ini kan agak sempit, Pak. Agak sempit ya? Sempit. Tapi nggak apa-apa, kita coba kasih lihat kepada. Nah, ini sobat tapi dia sempit. Ruangannya sangat kecil. Tidak copot. Kalau posisinya mesinnya sedang panas nih, kan sedangkan posisi sensornya tuh di bawah sana, Pak. Dia harus nyopot ini. Copot ini ya? Ya, ini dicopot. Copot aja, Pak. Terus kalau posisinya panas sempit gini tuh susah, Pak. Jadi tadi diadamkan dulu, dibiarkan. Kalau tadi saya udah ini ya mau didiamkan, terus saya copot-copot gini, terus saya cek ininya, Pak, mau ngelepas baterai gitu biar ruangannya semakin luas gitu, Pak ya. Dan ternyata apa namanya terminal akinya itu kendor, Pak. Ya Allah. Terminal akinya kendor.
Nah, terminal aki ini ternyata yang menyebabkan apa? Cek engine-nya Cek menyala. engine menyala. Iya, Pak. Kita bisa ini nggak ini? Ini tak golek ke anu, Pak. Openg, Pak. Oke. Nah, awalnya gini tadi, wah saya mau mendinginkan, nah sambil didinginkan saya bongkar dulu gitu sebelum istirahat. Oke. Jadi permasalahannya sangat sepele sekali, Mas. Iya, itu bisa. Tapi kenapa di apa hasil scan tidak ada menyebutkan arahnya ke sana ya? Kenapa Ada. yang dia, Cuman gini, Ya. kalimatnya tuh nggak muncul di DTC, cuman itu tuh sudah menjadi hukumnya gitu loh, apa ya, aturan gitu. Jadi ketika ada sinyalnya itu tidak sesuai ya tadi ya. Ya, betul. Nah, sinyal tidak sesuai itu kan bisa dipengaruhi oleh suplai namanya, suplai listrik ya? Dari ke ECU-nya itu, dari aki. Ketika nanti ini enggak kurang 12 dari volt. 12 volt. Ya. Kalau di ESM di panduan kita sih kurang dari 10. Oh, kurang 10 ya? Nah, ketika terminal kendor ini bisa kurang banget. Kan nyambung nggak gitu, Pak. Oke. Nah, ketika dia lagi nggak nyambung itu bisa saja itu voltasenya kurang dari 5, bisa. Karena longgar tadi? Nah, karena longgar. Nah, ini tadi nggak ada ikutannya seperti ini. Tadi itu dia bulat gini, terus nggak ada bautnya ini. Terus cuma ada ganjelnya. Nah, ini baut ini saya pakai untuk mengakali, Pak. Karena meskipun bautnya itu kencang mentok, ya, itu masih bisa diputar. Oh, ditambah ya, dikasih baut di tengahnya. Dikasih saya kasih ganjel gitu, Pak. Ini ada ganjel, terus ini ada bautnya. Ini sering saya pakai kalau itu kenapa? ini. Apakah kepalanya yang longgar atau gimana, Mas? Jadi dia terminal lubangnya ini, cincinnya itu lebih besar daripada kepala batang terminalnya ini. Iya. Ganjel. Baik. Kayak gitu, Pak. Jadi hal sepele seperti ini, apakah sebenarnya bisa ditemukan oleh pemilik kendaraan sebelum dia panik duluan karena ada CKP yang bisa? Hah? Bisa banget, Nah, berarti sebuah tips dong ini berarti, Mas. Iya. Nah, gimana? Nah, ini sih nanti ada hubungannya dengan tips merawat aki, Pak. Tips merawat aki? Iya. Karena namanya terminal aki itu sangat penting ya. Oke. Itu kan kalau di aki di mesin-mesin modern seperti ini yang serba elektrikal kayak gini, itu akan mempengaruhi ke bagian elektrikal, Pak. Jadi ketika nanti terminalnya itu kendor, jadi suplai arusnya ke masing-masing ECU itu bermasalah, Pak. Dari inputnya elektrikal sudah berbeda, nanti akan menghasilkan sinyal yang berbeda juga. Sedangkan performa mesin membutuhkan inputan itu, data-data dari sinyal kelistrikan itu, Pak. Nah, berarti ini nanti apa yang mau kita sampaikan kepada pemilik kendaraan? Nah, untuk itu gini, Pak. Itu gimana ya? Ya. Sebelum menggunakan mobil gitu ya. Nah, sebelum berkendara itu kita sebaiknya memeriksa kondisi aki, Pak. Oh. Yang pertama nih, misalnya nih terminalnya aki itu kendor ya, Pak ya. Ya. Itu gejalanya biasanya saat pagi gitu, starter panjang, Pak. Oh, ya? Di starter panjang, nggak nyala-nyala gitu. Kira pun nyala agak panjang 10 detik baru nyala gitu. Oh, Kalau bisa pengaruh kan, ke ini ya? Ke terminal iya, aki? bisa ke terminal aki kendor bisa. Itu terminal aki ini, dari terminal aki aja nih, Pak. Nanti kerusakannya tuh banyak, Pak. Wah. Jadi dari terminal aki ini misal kendor nih. Ya. Pertama nih, saat starter itu, jadi bahasa apa ya? Bahasa yang tips-tips gitu tuh. Terminal yang kendor bisa membuat aki cepat tekor. Kok bisa? Nah, itu karena gini, Pak. Jadi ini kan aki ya? Ya. Aki itu selain untuk menyuplai arus, betul. Kalau buat nyetater kan berarti menyuplai arus untuk motor starter, untuk elektrik lainnya, ya. Jadi itu saat starter itu tuh membutuhkan voltase yang sangat besar, Pak. Betul. Listrik yang sangat besar. Ya. Itu tugas pertama dari aki. Tapi selain itu, aki itu juga menerima, Pak. Menyimpan. Menyimpannya dari alternator atau dinamo ampere. Betul. Dinamo ampere itu akan mengisi ke aki kan, ya. Betul. Ketika terminal ini kendor, itu kan kayak selang air nih ya, selang air yang mampet gitu, alirannya nggak los, nggak sempurna gitu, Pak. Jadi arus yang dikeluarkan pun untuk memutar motor starter jadi lebih kecil, Pak. Motor starter jadi terkesan kerjanya berat. Ya, mudeng ya, gini tuh.
akhirnya ya terkesan starternya panjang. Starter panjang. Terus efeknya juga aki ini cepet tekor. Hubungannya dengan suplai yang dihasilkan dinamo ampere. Alternator memberikan listrik ke aki kan. Ketika terminalnya kendor kan ada yang bocor, Pak. Betul. Nggak jadi masuk arusnya semua nggak ya. masuk semua. 13, 14 gitu ya. Jadi kurang dari yang seharusnya. Jadi Iya. akinya kurang keisi. Kurang keisi. Dan ketika itu dibiarkan kondisinya kayak gitu. Nanti kan ketika malam nih, Ya, perjalanan malam. Perjalanan malam pulang gitu kan. Itu kan nggak terisi dengan penuh nih akinya. Pas pagi mau dipakai starter kurang. Jadi set sampai berapa kali gitu, 5 kali misalnya itu udah akhirnya udah nggak kuat. Iya. Akhirnya nggak kuat, mesinnya nggak kuat hidup. Iya. Karena sering dipakai. Karena kurang dikit aja itu sudah nggak mampu memutar motor starter gitu Pak. Sedangkan ketika motor starter sudah berhasil memutar mesin akan menghasilkan listrik untuk mensuplai pengisian aki. Gitu Pak. Jadi ya apa ya, kompleks tapi itu sederhana gitu Mas. Iya, sederhana. Gara-gara terminal aki. Hanya gara-gara yang kecil ini ya. Iya. Baut 10 itu ya? Baut 10 Mas ya? Ini 10. 10 ya. Ini tambahan. Ya. Iya. Baik. Jadi sobat Apedia dimanapun berada, pencinta tontonan-tontonan otomotif, jangan lupa kalau sebelum keberangkatan, apalagi keberangkatan jauh ya. Iya. Ya, luar kota misalnya ya. Nah, cek aja gimana caranya, cuma muter ya, taruh Mas, gimana caranya? Caranya gini Pak, ya. Jadi pakai ring 10 ya. Ring 10 itu akan ada 2 terminal nih. Betul. Yang plus merah dan sama negatif. yang hitam. Ya. Nah, kalau mau ngecek itu, kita sebenarnya tinggal goyang aja Pak. Kan ini kan bracket akinya, terus ini terminal. Digoyang kayak gini, ini sudah kuat banget nih. Nggak goyang. Nah, kalau digoyang bisa, itu berarti ada yang kendor Pak, kurang mengikat. Waduh. Nah, ketika kurang mengikat itu tinggal dikencengin bautnya ini Pak. Cuman kalau sudah dikencengin full, masih aja bisa diputar, perlu diganjel. Nah, ini ganjelnya. Nah, jadi Mas Wawan membuat ganjal kawan-kawan. Tuh ganjalnya. Agar apa namanya, lebih ketat ya? Iya, lebih keras, kencang menahannya. Oke. Baik. Satu pelajaran yang berharga buat kita semua bahwa apabila ada warna oranye menyala di dashboard, yang berwarna apa itu? Apa yang gambarnya mesin ya? Check engine ya. Nah, biasanya kita langsung was-was nih, ada apa nih gitu. Ternyata tidak semua dari kendala yang sangat berat ya. Ternyata hanya gara-gara kendor dari dari kepala terminal aki ini. Tapi itu juga jangan dibiarkan soalnya Pak. Meskipun sepele kan nanti efeknya itu tadi yang saya jelaskan. Iya benar. Aki tekor, terus elektrikalnya modul-modulnya itu bermasalah. Nah kayak gitu Pak. Baik. Siap Mas Wawan, terima kasih informasi yang dibagikan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Sobat Apedia lebih cerdas lagi ya, dan lebih paham tentang kendala-kendala kendaraan, terutama yang sudah memiliki elektrikal ya. Iya, yang banyak apa namanya? Komputerisasi. Komputerisasi dan banyak terhubung dengan kelistrikan. Juga ada sensor-sensor. Sensor-sensor ya. Oke. Baik, seperti itu Mas Wawan. Oke. Selamat sore Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apedia.